so many pieces all back together now. What's your vision? Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Bapak Kobla Harumika di pelajaran Bahasa Indonesia. Pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik grama. Apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik grama? Kita akan mempelajari pada pagi hari ini. Unsur-unsur grama. Secara umum, unsur-unsur grama dibedakan menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik grama. Dibedakan menjadi dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik grama. Berikut penjelasannya. Unsur intrinsik grama adalah unsur-unsur pembentuk grama dari dalam. Jadi ini maksudnya dalam. Komponen-komponen yang termasuk sebagai unsur intrinsik grama antara lain ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, dialog, bahasa, konflik, dan amanat. Kita mempelajari yang pertama adalah tema. Tema dalam drama merupakan salah satu unsur intrinsik drama. Pengertian tema pada drama merupakan ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita drama. Bisa dibilang bahwa tema adalah gagasan pokok dari keseluruhan isi cerita dalam drama. Ini adik-adik, untuk tema kita dapat mengetahui apa tema dalam drama tersebut. Kita harus yang pertama membaca naskah drama dari awal sampai akhir. Ingat ya, dibaca, bukan hanya dilihat saja. Yang berikutnya, adik-adik harus kalian harus melihat bahasan yang mana sering diulang-ulang. Jadi di situ ada pokok bahasan yang sering diulang-ulang. Misalkan paragraf pertama, misalkan tentang drama Malin Kundang, misalkan di situ pada paragraf pertama, kedua dan seterusnya dibahas tentang tindakan Malin Kundang. Misalkan Malin Kundang sering berkata kotor. Kemudian diulang lagi, Malin Kundang sering menghardik ibunya. Kemudian diulang lagi, Malin Kundang sering melakukan tindakan yang tidak baik. Maka temanya adalah tentang hal yang tidak baik. Gitu aja. Jadi tidak bisa kita yang pertama tidak membaca, yang kedua tidak membahas pokok bahasa yang sering dibahas. Yang ketiga, kita harus mencari konflik atau masalah yang sering dibahas. Tadi misalkan dalam cerita drama, misalkan ada pembicaraan yang si Ibu Malin Kundang berbicara baik, tetapi si Malin Kundang berbicara tidak baik. Itu diulang-ulang terus. Maka temanya adalah kebaikan dibahas dengan kejahatan. Jadi standarnya seperti itu. Jadi dibaca, yang kedua dianalisis bahasan yang sering dibahas, yang ketiga konflik yang sering muncul. Baik, kita lanjut. Yang kedua alur atau plot ya. Dalam drama itu ada alur. Jadi alur itu namanya jalannya cerita. Jadi mulai babak pertama hingga babak terakhir. Nah, alur juga disebut dengan istilah plot ya, tadi sudah saya sampaikan tadi. Umumnya alur cerita dimulai dari tahapan eksposisi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Apa itu eksposisi? Eksposisi adalah pengenalan. Jadi masing-masing tokoh ini dikenalkan dari awal. Apakah ada masalah? Tidak ada. Yang kedua adalah komplikasi. Ini masalah muncul ya. Dalam komplikasi ada namanya konflik ya. Konflik ada konflik fisik, konflik
batin. Konflik fisik itu apa? Konflik fisik itu terjadi tindakan ya, seperti misalkan berantem, misalkan memukul, konflik. Kemudian konflik batin ini berhubungan dengan pikiran. Misalkan jika kalian misalkan hari ini tidak ikut sekolah karena ketinggalan bis, kemudian kalian berpikir di rumah, wah nanti kalau tidak ikut sekolah, pelajaran tidak masuk, maka nanti dimarahin guru. Maka kalian berpikir dalam hati, namanya konflik batin. Nah itu ya, terjadi konflik batin dan fisik ini menimbulkan namanya klimaks. Klimaks itu masalah memuncak. Akhirnya apa tadi, karena nggak masuk sekolah, dimarahin guru, dimarahin orang tua. Klimaks. Dan resolusi, penyelesaian ya, dari komplikasi, klimaks, kemudian ada penyelesaian atau resolusi. Resolusinya bagaimana? Minta maaf untuk tidak mengulang. Itu ya. Berikutnya kita lanjut, setelah alur ada namanya jenis-jenis alur. Nah tadi sudah sampaikan tentang alur. Jenis-jenis alur itu ada kita bagi menjadi 3: alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju ini ada kata kunci selanjutnya, setelah itu, lalu. Jadi tadi drama kok ada kata-kata seperti itu, tahapan dari awal sampai akhir runtut, namanya alur maju. Kalau alur mundur, ya ini berarti tahapannya mundur, flashback, waktu itu, kejadian itu, zaman dulu. Nah ini alur mundur. Nah, beda dengan alur campuran. Kalau alur campuran ini penambahannya gabungan dari alur maju dan alur mundur. Dari drama itu digabung. Jadi kadang tokoh bercerita runtut dari awal sampai akhir. Kadang mengingat masa lalunya tidak maju, tidak mundur terus, tetapi dia kembali ke masa sekarang. Jadi alur maju runtut, alur mundur sorot balik atau mengingat masa lalu. Alur campuran gabungan alur maju dan mundur, gitu ya. Baik, berikutnya ada tokoh ya. Ini unsur intrinsik ketiga adalah tokoh. Tokoh ini adalah sebagai pelaku atau pemeran yang ada dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi beberapa jenis sebetulnya. Ini ya, ada tokoh protagonis atau yang disebut dengan tokoh utama, serta tokoh figuran yang menjadi peran pembantu. Sebetulnya protagonis ini ada beberapa lagi ya temennya, ada antagonis, ada protagonis. Jadi protagonis ini biasanya bersifat baik perilakunya, kalau antagonis bersifat kurang baik atau penentang dari protagonis. Ini kita membedakan tokoh protagonis dan antagonis. Yang sering muncul itu pasti protagonis atau antagonis. Artinya apa? Si tokoh ini sering berdialog di situ, sering muncul, jadi frekuensi kemunculannya itu banyak sekali. Itu bisa dikatakan mana tokoh protagonis dan mana tokoh antagonis. Kemudian tokoh figuran ini tokoh yang menjadi peran pembantu. Jadi kemunculannya dalam naskah drama itu hanya sekilas, tidak terlalu banyak frekuensi. Itu ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah penokohan. Nah, ini terdapat pula unsur penokohan atau perwatakan. Nah, unsur ini dapat dilakukan dengan menyebutkan langsung dalam cerita analitik maupun tidak langsung atau secara dramatik. Nah, analitik ini diceritakan langsung. Bagaimana maksudnya, Bapak? Dalam cerita ini, itu dalam si cerita atau drama, naskah drama, tokoh berbicara langsung bahwa kalau si tokoh temennya atau dia sendiri baik. Contoh misalkan ada naskah drama, kamu melihat Andi
dia itu orang yang baik loh. Nah, dia itu orang yang baik. Nah, itu namanya analitik. Dalam drama itu disampaikan secara langsung mudah sekali karena di situ ada. Tetapi kalau secara tidak langsung atau dramatik, dalam drama itu tidak disampaikan, maka kita akan menganalisis unsur dramatik itu bisa dilihat dari apa? Cara berbicara, pakaian. Misalkan si tokoh A misalkan dengan suara keras, hai kau, dalam kurung misalkan dengan mengacungkan tangan, mata melotot, pakaian hitam dengan berjubah semuanya hitam. Itu kan bisa dianalisis dengan teknik apa? Dramatik. Berarti watak si tokoh tersebut bisa baik, bisa tidak baik. Ya, tidak baik. Itu namanya penokohan. Jadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita lanjut ke yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting ini dibagi menjadi 3 sebelumnya: latar waktu, latar tempat, dan latar situasi. Ya, yang pertama kita bahas tentang latar, maaf ya tadi kebalik, waktu, tempat, situasi. Yang pertama latar tempat. Tempat ini menggambarkan lokasi drama. Nah, bisa di mana? Di sekolah, di lapangan, kantin mungkin, atau dimanapun. Jadi yang penting berkaitan dengan tempat. Yang berikutnya latar waktu. Kapan terjadinya adegan? Misalkan bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa tanggal berapa misalkan, atau mungkin kapan waktunya ya. Yang penting kapan waktunya. Kemudian situasi. Situasi ini ada 2 mode, situasi suasana ya maksudnya. Ini situasi lingkungan dan suasana hati. Misalkan suasana lingkungan atau situasi lingkungan misalkan sepi, sunyi. Kalau suasana hati misalkan gembira, senang, dan sedih. Itu ya. Itu unsur yang keempat, latar dan setting. Berikutnya tentang dialog ya. Dialog ini percakapan antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa juga secara monolog, berbicara sendiri, itu namanya monolog, disertai dengan mimik wajah, atau kalau diperankan dapat kelihatan mimik atau ekspresi. Bahasa yang keenam adalah unsur intrinsik. Keenam adalah bahasa. Bahasa ini bahasanya dapat diketahui dari mungkin asal tempat si tokoh. Nah, ini biasa hubungannya dengan gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjut tentang konflik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa konflik adalah masalah. Ada konflik batin, fisik ya, yang menimbulkan puncak atau itu tentang konflik bermasalah. Berikutnya amanat. Amanat adalah pesan kebaikan. Pesan kebaikan. Jadi misalkan ayolah kita, janganlah kebaikan dibalas dengan kejahatan, hindarilah. Jadi seperti perintah ya, perintah atau semacam ajakan atau larangan. Jadi perintah untuk berbuat baik, larangan untuk tidak berbuat baik. Amanat dapat diketahui dari tema. Temanya misalkan kebaikan dibalas kejahatan, maka amanatnya janganlah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Jadi ada hubungannya. Jadi kalau kita sudah menemukan tema, pasti kita akan mudah dengan menemukan amanat. Oke. Itu untuk unsur intrinsik drama. Adik-adik kita akan bahas tuntas di pertemuan berikutnya ya. Ini hanya sepintas. Latar belakang pengarang, nilai agama, kondisi politik, psikologis pengarang, situasi sosial budaya. Itu hal-hal yang nanti kalian akan tanyakan di tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik, bisa ditanyakan di kolom komentar.